Hai, perkenalkan nama saya Selviana Elisri Rezeki Stanggang, NPM 1901070063, Program Studi Pendidikan Matematika Stambul 2019, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Kali ini kita akan membahas tentang fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional atau tersertifikasi secara hukum atau de jure, namun tidak melakukan tugasnya secara profesional di lapangan atau de facto. Tanggapan saya tentang ini adalah, guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional harusnya dapat mengemban tugasnya dalam dunia pendidikan yang tidak hanya dalam bentuk kertas, melainkan dapat dilakukan dalam bentuk praktek atau di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berisi tentang pengakuan profesionalitas guru, yang menyatakan bahwa seorang pendidik yang telah memiliki sertifikat akan dipandang sebagai pendidik yang profesional secara de jure dengan indikasi telah lulus uji kompetensi. Nah, kemudian pengakuan secara de facto itu bagaimana? Seorang pendidik tidak cukup hanya mengandalkan sertifikat saja. Seorang pendidik yang profesional itu harus mampu memiliki dan menyalurkan standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu mampu mendidik, mengarahkan, membimbing, menilai, dan melatih para peserta didik. Maka dari itu, perlu menanamkan sikap mencintai profesinya sejak dalam masa pendidikan, agar nantinya para pendidik secara profesional lebih mampu mengamalkan profesinya sebaik mungkin di lapangan dan tidak ada lagi guru yang tidak melakukan tugasnya dalam artian yang hanya mengandalkan sertifikat sebagai pendidik profesional. Yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang penyebab masalah yang tadi. Penyebab masalahnya itu yang pertama, menganggap bahwa dengan adanya sertifikat yang diperoleh tidak perlu melakukan tugasnya secara detail dan profesional, dalam artian mereka tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tidak menekuni profesinya secara utuh dan total. Yang ketiga, rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Yang keempat, program sertifikasi yang gagal. Dan yang kelima, belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Yang ketiga, langkah strategis yang harus dilakukan LPTK dalam mendidik mahasiswanya guna menghindari munculnya masalah guru yang tidak profesional tersebut. Yang pertama, melakukan pengembangan program pendidikan dalam berbagai bidang. Yang kedua, pengembangan dan perbaikan kurikulum LPTK berbasis KKNI dan SNPT. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan setempat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang keempat, penguatan sistem pembelajaran yang efektif. Yang kelima, penguatan mata kuliah, dasar pendidikan, dan pengembangan mutu LPTK. Yang keempat, langkah solutif yang harus dilakukan agar negara tidak dirugikan dengan keberadaan guru yang tidak bekerja secara profesional. Yang pertama, penekanan pelayanan mutu pembelajaran guna meningkatkan standar kompetensi guru. Yang kedua, memberikan fasilitas dan dukungan kepada guru agar meningkatkan keprofesionalannya. Yang ketiga, diberlakukannya uji kompetensi dan sertifikasi guru yang lebih baik lagi. Yang keempat, memberikan tunjangan profesional guru yang telah lulus sertifikasi. Yang kelima, penetapan standar lembaga pendidikan keguruan dan perkuatan LPTK pengembangan model pendidikan guru.